Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tri Hartini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar, akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia dan juga pendiri Taman Siswa. Beliau pencetus semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia, maka setiap tanggal 2 Mei ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar yaitu 1. Menuntun. 2. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai biji tanaman. 3. Budi pekerti. 4. Belajar dengan permainan. 5. Student Center. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun artinya pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua adalah pendidik ibarat petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak sebagai biji dan sekolah sebagai lahannya. Artinya bahwa pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar yang berbeda, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya, karena setiap anak itu unik dan tidak sama. Ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Pendidik harus mampu membekali anak dengan kecakapan abad 21. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik dalam mengembangkan budi pekerti anak. Keempat, bermain. Pembelajaran di kelas hendaknya memperhatikan kodrati dunia anak, yaitu dunia bermain. Memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, seperti permainan tradisional yang difungsikan sebagai materi pembelajaran dan juga sarana melestarikan kebudayaan. Kelima adalah student center. Pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan inovatif. Pembelajaran yang mengembangkan bakat dan minat anak, namun tetap memberikan tuntunan dan arahan. Implementasi di lingkungan sekolah di SDN 03 Kaling yang kami lakukan sebagai seorang pendidik, yaitu 1. Dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kita memusatkan pembelajaran kepada anak. Ketiga, memberikan kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi kepada anak. Keempat, membangun komunikasi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Penerapan Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di Sekolah Dasar Negeri 03 Kaling yang kami lakukan sebagai pendidik, yaitu
Pembelajaran di dalam kelas kita menggunakan IT sehingga anak-anak akan terasa menyenangkan dan termotivasi. Kemudian pembelajaran juga ada pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian pembelajaran yang dilakukan di luar kelas yang membuat anak semakin semangat dan menyenangkan. Dalam penerapan Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di Sekolah Dasar Negeri 03 Kaling, kami melakukan pembiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kami juga melakukan pembiasaan pada kedisiplinan dan literasi. Pembiasaan di bidang keagamaan di Sekolah Dasar Negeri 03 Kaling adalah budaya pembiasaan sholat berjamaah, sholat duha, dan sholat zuhur. Setiap ada event peringatan hari-hari besar, kami membudayakan kepada anak didik kami untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar. Contohnya, dengan pemakaian baju batik, pemakaian baju tradisional, dan menyanyikan lagu-lagu daerah. Untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan tindak lanjut pembelajaran, guru akan mengadakan home visit ke rumah-rumah para siswa. Penerapan Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di Sekolah Dasar Negeri 03 Kaling, kami juga melakukan pengembangan bakat dan minat anak pada seni. Misalnya seni pantomim, seni tari, dan seni lukis. Pengembangan bakat dan minat anak kami lakukan pada kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, BTQ, baca tulis Quran, dan pengembangan bakat minat anak pada kegiatan ekstrakurikuler Grand Band. Penerapan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang lain yaitu pada saat pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, contohnya dengan permainan-permainan tradisional. Contoh yang biasa digunakan adalah permainan tradisional gobang sodor. Pengembangan bakat dan minat anak juga kita pupuk pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan olahraga. Kegiatan bakat dan minat anak pada olahraga, contohnya di SDN 03 Kaling mengadakan ekstra sepak bola, bulu tangkis, dan voli. Dalam menerapkan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik juga mengalami banyak tantangan. Adapun tantangan tersebut tentunya tidak membuat saya semakin down, tetapi akan menjadi semakin menguatkan saya untuk mengatasinya dengan baik. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham bahwa menjadi guru zaman now tidaklah mudah. Teknologi yang semakin canggih, tetapi di sisi lain moral dan akhlak yang semakin merosot. Untuk itu, sebagai pendidik saya harus terus belajar, bersemangat, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai guru dengan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan juga pendidikan guru penggerak saat ini. Demikian demonstrasi konstekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.